Kami mengawali dengan konsep aman, nyaman, dan islami. Yaitu kami awali dengan cara rekrutmen supir, yaitu kewajiban supir adalah sholat 5 waktu. Yang kedua kalinya diutamakan tidak merokok. Yang ketiganya adalah wajib untuk puasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah jumlah karyawan keseluruhan sudah 24. Artinya sudah menghidupi anak, istri, dan keluarga mungkin kurang lebih 60 sampai 70 gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah pertama gitu, bahwa ada dikotomi gitu, antara dunia usaha dan dunia kampus. Rata-rata para mahasiswa kalau keluar itu bukan bagaimana menciptakan lapangan kerja, tapi bagaimana segera melamar pekerjaan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pada Pak Profesor Suroso di surat Al-Mulk ayat yang ke-15 Walladzi ja'ala lakum arda daluan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusur. Yang cekaosnya bahwa Allah itu dengan mudahnya membuat bumi ini untuk dijelajahi, untuk mencari karunia-Nya. Dan sedikit aja yang kita makan, dan Allah lah tempat paling baik untuk kembali. Dan Rasul ini sudah mencontohkan untuk berdagang, tijarah. Karena adzan Pak. Indonesia itu entrepreneurship kok kecil sedikit, ya. Padahal Islam itu kan mengajarkan tentang entrepreneurship. Jadi saya selalu mengibaratkan kalau seseorang itu ingin anaknya soleh, itu bapaknya juga harus soleh duluan. Kalau bapaknya pecicilan, anaknya susah soleh. Intinya itu. Jadi kalau Indonesia ingin banyak pengusaha, ingin entrepreneurship-nya maju, para pemimpinnya itu harus juga memiliki jiwa entrepreneurship. Ini yang hilang di Indonesia. Coba lihat apakah Cina hebat sehebat sekarang kalau pemimpinnya tidak memiliki entrepreneurship. Nggak mungkin akan terjadi. Singapura, apakah itu akan terjadi? Lah Indonesia ribut Pak, disetop sapinya oleh Australia, ya. Lah kok kita yang nyembah-nyembah, padahal di Australia 80% pemasarannya ke Indonesia. Saya kemarin dari Australia ketika ribut-ribut itu, mereka itu chairman unionnya itu ribut Pak, we cannot survive, dia bilang. Tapi Indonesia nggak tahu Pak, kenapa? Karena kita nggak tahu ilmu. Kalau kita bicara utang, itu jawabannya jangan kita jawab dengan otak kita sendiri. Jawabannya dari ayat Al-Quran dan sabda Rasul. Orang yang berutang itu tidurnya tidak nyenyak. Tapi bisnis konvensional, orang yang sukses itu apabila dia mulai berhutang, menjadi menghutangkan, itu bisnismen yang sukses menurut konvensional. Tapi Islam, orang hutang itu tiap malam tidurnya tidak nyenyak, lama-lama stres dan stroke. Nah itu, jadi itu harus kita ikuti. Supaya nggak bisa berhutang, bagaimana? Nabung dulu. Temennya sudah naik sepeda, jangan kredit sepeda, nabung. Nah, temennya kredit sepeda motor, kita naik sepeda yang kita beli tunai. Itu. Nah, temennya sudah naik mobil kredit, kita nabung, kita baru bisa beli tunai sepeda motor. Nah, temennya kemudian sudah dan seterusnya. Nah itu, jadi nabung dulu. Memang diizin temennya ya nggak apa-apa, tapi nanti akhirnya kita nggak punya hutang. Bahkan kita bisa membeli yang lebih tinggi, yang lebih bagus, karena mobilnya dia sudah 5 tahun yang lalu, kita mobil yang bagus gitu. Ya itu satu ya. Kemudian kedua tentang mobil, dari otomotif ini saja kita bisa membuat showroom mobil. Saya punya showroom mobil, itu ada kelas yang hebat, Mercedes dan BMW. Terus ada showroom mobil kacangan.
Nah, itu Suzuki Cekeder, kemudian DX gitu ya, dan sebagainya. Nah, untuk pasar-pasar Jogja, Solo, dan ini sekitarnya itu bukalah showroom mobil Cekeder itu. Rahasianya akuntansi Islamnya demikian. Kalau modal satu BMW atau Mercedes itu 150 juta. Tapi kalau Suzuki Cekeder 150 juta itu dapat 10 unit. Nah, kemudian di cat itu nggak usah pakai showroom, di cat, ditempul letelet itu taruh di bengkel saja, dijual gitu ya. Supaya dempulnya kering, mobil ini dipakai untuk mengangkuti LPG. Nah, LPG itu antar jemput. Jadi satu LPG itu dapat 2.000 perak plus ongkos angkut itu 4.000 perak satu. Nah, kalau nunggu keringnya dempul ini untuk antar jemput LPG kosong dan diisi itu membawa 10 sekali antar itu dapat 40.000. Nah, itu di daerah-daerah real estate ya. Nah, jadi dan kalau BMW Mercedes itu satu itu jualnya 6 bulan. Nah, Suzuki Cekeder ini itu 6 bulan itu 10 itu selesai sudah. Nah, jadi kalau yang BMW Mercedes itu untungnya 5 sampai 10 juta. 5 juta itu sudah bersih. Nah, Suzuki Cekeder satu itu dapat 1 juta kali 10 juta. Tapi showroomnya kacangan. Itu satu. Kedua, oleh Bapak Profesor Dr. Soroso Jagini, kemudian Bapak Insinyur Happy Trenggono, kemudian yang terakhir yaitu Bapak Moderator Bapak Imron Rusadi SI MSI. Ya, demikian tadi adalah serangkaian acara pada acara Seminar Nasional Ekonomi Syariah yang bertempat di Auditorium Muhammad Jasman Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada kesempatan hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beruntunglah bila hati mengenal Allah, beruntunglah bila diri merindu Allah, beruntunglah bila jiwa berharap Allah, beruntunglah cita-cita hanyalah Allah. Semua makhluk akan memuja Allah. Bersujudlah semesta raya kepada Allah. Takkan ada perbandingan untukmu Allah. Keagungan kebesaran milikmu Allah. Semua di langitmu